Ingat gak apa yang pertama kali Cici jual? Saya masih kerja sama II saya, ikat es mambu. Dari pulang sekolah ikat es sampai sore gitu. Tiap hari kegiatannya begitu. Jual es mambu. Iya. Harganya masih ingat nggak Ci waktu itu? Dulu saya digaji sama II saya tuh 5.000 satu bulan. 5.000. Kalau Sultan itu yang makan itu beda, dia tahu gitu loh. Tapi kalau orang kau mendang-mending ya, namanya aja bolu itu sama, ya nggak bisa. Nggak bisa disamakan gitu dengan bolu-bolu yang lain. Itu diambil lah, yang lihat banyak banget nanti. Iya, ganteng, komehongnya ganteng. Komehongnya ganteng, cucinya juga cantik ya komehongnya. Takutnya nanti bini gue diambil orang. Dari tahun 2014 saya udah jual hampir 100 kafling. Enggak, itu biasanya dari mulut ke mulut. Yang sudah pernah beli, ada tetangga, itu beli aja sama Novi gitu kan. Sekarang tinggal 2 kafling lagi. 2 kafling. Cepet. Ada yang mau mati? Halo Sobat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani. Hari ini saya happy banget karena bintang tamu saya akan ngobrol-ngobrol sama saya ini seputar kuliner. Ini kalau dilihat udah kayak cocok jadi mama saya, asik. Mentang-mentang mau dibawain makanan ini banyak banget soalnya ya. Dan beliau ini terkenal dengan nama Cimehong. Mehong tuh kalau bahasa kita tuh mahal, ya Ci, betul? Iya, iya. Mehong ya, bahasa apa? Bencong gitu. Cimehong gitu ya. Mehong gitu ya. Cimehong, tepuk tangan lu buat Cimehong. Jadi mungkin buat ini biasanya tuh yang pengguna TikTok, Instagram semua tahu soal Cimehong. Nama aslinya Cimehong nih aku takutnya salah nih. Bilangnya sih Novi Handayani, betul sih? Iya. Iya, namanya Novi Handayani. Kok Novi ya. Kok tiba-tiba jadi Cimehong, awalnya gimana sih Ci sebenarnya? Awalnya banyak yang netizen tuh mehong gitu ya, Cimehong gitu. Awalnya ya stres juga ya dipanggil Cimehong, tapi kita lihat kenapa gua tambah rame yang beli ya. Oke. Iya, tambah rame gitu. Akhirnya tambah rame karena si ungkapan mehongnya ini. Tapi mehongnya ini apa karena yang Cici jual ini mahal-mahal alias mehong-mehong atau gimana sih Ci sebenarnya? Sebenarnya bukan mahal. Tapi memang kita modalnya juga udah mahal ya. Kita jualnya, jadi orang yang nggak tahu tuh bilangnya mahal. Tapi kalau orang yang menengah ke atas, Sultan, dia tahu itu memang mahal gitu loh. Jadi tergantung yang mau beli gitu ya. Di sini aja. Ini tuh semua jualannya Cimehong ya. Kalau produknya Cimehong sendiri tuh yang Bika Ambon. Bika Ambon, bolu gulung. Bika Ambon yang ini. Iya. Ini yang jualan aslinya Cimehong ya, Bika Ambon sama bolu gulung ya? Bolu gulung nanas. Yang ini ya? Iya. Okay. Yang full premium Wisman. Wow, full premium Tidak pakai obat pengembang, tidak pakai obat. Jadi kalau Sultan itu yang makan itu beda, dia tahu gitu loh. Tapi kalau orang kau mendang-mending ya, namanya aja bolu itu sama, ya nggak bisa. Nggak bisa disamakan gitu dengan bolu-bolu yang lain. Jadi coba. Tadi pas buka ya, ini beneran ya. Pas buka gini, waduh, ini baunya udah menggoda sekali untuk gitu. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti baru dicoba karena di sini udah banyak banget. Ini banyak buah juga Cimehong. Ini ternyata bener-bener business woman gitu ya, entrepreneur woman. Amin. Dari kapan sih udah mulai bisnis? Kalau yang mulai bisnis sih udah dari semenjak kecil ya. Dari kelas 3 SD udah mulai bisnis karena kita kehidupannya kan orang tua banyak anak. Terus kita juga mau sekolah, jadi bagaimana cara untuk bayar uang, tetap sekolah gitu. Jadi ya kerja gitu. Kerja kalau misalnya lebaran kita bikin rujak, terus bikin pecel buat jualan, bikin es buah saat bulan puasa di Aceh gitu. Oh, Cici berarti asli Aceh? Iya. Oh, asli Aceh. Aceh, Banda Aceh. Asli Banda Aceh. Oh, luar biasa. Jadi dari kelas 3 SD udah jualan? Udah jualan. Udah. Ingat gak apa yang pertama kali Cici jual? Itu jualnya di sekolah atau di mana? Kalau kelas 3 itu saya masih kerja sama II saya, ikat es mambu. Pulang sekolah ya ikat es. Dari pulang sekolah ikat es sampai sore gitu. Tiap hari kegiatannya begitu. Jual es mambu? Iya. Harganya masih ingat gak Ci waktu itu? Dulu saya digaji sama II saya tuh 5.000 satu bulan. 5.000. Tapi udah happy lah ya? Ya happy lah, dapat bisa bayar uang sekolah.
Wah. Pernah tuh pengalaman kita jualan, saya sama cici saya jualan pecel, jualan rujak gitu di lapangan. Angin terbang, duitnya juga terbang. Gitu. Terus duitnya dikejar-kejar nggak, Ci? Ya hilang. Kalau kejar pasti kita kerja nggak tahu. Jadi Jadi buntung bukan untung gitu. Apa lu? Kagak lah, ngapain masukin YouTube? Oke, jadi pernah punya pengalaman seperti itu ya. Iya. Tapi ini mungkin orang pada bingung, Cici ternyata orang Aceh, lahir di Aceh. Kapan nih mulai pindah ke Jakarta? Tahun 90 saya lulus SMA, terus sempat kuliah sebentar di Unsia, terus nggak betah, ya udah berangkat ke Jakarta, Oke. merantau. Ke Jakarta. Nah, di Jakarta pas Cici baru nyampe, apakah sudah berjualan kembali atau sempat Enggak, ngapain sempat nih di kerja. Jakarta? Oh, kerja. Kerja. Nah, akhirnya apa yang ngebuat Cici kayaknya harus bisnis lagi deh nih? Bisnis ya, bisnisnya sih ya lumayan banyak lah namanya ini ya. Pernah juga ya dagang fotokopi, apa aja lah di yang penting menghasilkan gitu. Betul, dan halal gitu ya, Ci, Iya, istilahnya iya. ya, itu udah pasti ya. Yang penting kan kita tidak merugikan siapapun gitu ya, Iya. Ci. Nah, yang aku salut dari Cimehong ini ya, sahabat Kompas TV, bahwa Cimehong ini kan umurnya sudah berapa sih, Ci? Ya segitulah ya. Iya, iya. Udah lebih dari 50 tahun. Sudah lebih dari 50 tahun, tapi bisa memanfaatkan yang namanya media sosial. Kadang-kadang kan istilahnya nih, emak-emak tuh udah males ya, Ci. Aduh, udah deh, kalau mama tuh cuma bisanya, udah deh, lihat WhatsApp aja. Iya, iya. Tapi nggak bisa tuh, nggak mau main Instagram, nggak mau main TikTok, nggak usah deh gitu. Kenapa Cici mau main media sosial? Karena saya lihat, apalagi semangat, gue baru pasang nih, ini yang view tuh banyak, makin semangat. Sampai kadang-kadang anak saya tuh di restoran di mana lagi makan, udah mataro katanya gitu. Karena dikit-dikit cekrek, Iya, dikit-dikit cekrek gitu iya, ya. jadi nggak konsen. Suami saya juga gitu, bisa taruh nggak? Ini lagi viral-viralnya sekarang, saya bisa live yang biasanya di IG cuman 30 orang, sekarang semalam bisa gopean, makin semangat lagi gitu kan. Makin terlupakan ya, Kak ya? Oh enggak ya? Tapi selalu ditemani oleh suami ya, berarti Ci kemana-mana ya? Iya, biasanya sama suami Ya, saya. takut diambil lah, yang lihat banyak banget nanti Iya, cucunya ganteng, diambil. komehongnya ganteng. Komehongnya ganteng, cucinya juga cantik ya. Komehongnya takutnya nanti bini gue diambil orang, ayo kan? Udah lagi ini banget lagi viral kan? Nah, yang unik adalah Cimehong ini kan istilahnya tadi kan bilang juga ya, saya mah jual apa aja ya nggak, Ci? Iya, Pokoknya iya. apa aja yang penting halal. Pernah apa masih nih menjual kafling kuburan? Jual, tapi stoknya ya udah habis sih. Stoknya udah habis. Jadi Iya. udah out of stock nih. Masih ada cuman sisa 2. Di mana, Ci? Karena di San Diego. Oh, di San Diego, Iya, ya. iya. Nah, teman-teman mau butuh kuburan yang agama Kristen saya masih punya, tapi di kafling Hummingbird. Ini kafling lotus sudah saya punya stok, udah habis ya. Kita jualnya lebih murah dari sektor pemasaran ya. Itu awalnya Cici mau memasarkan atau orang kan jarang ya? Memang kita ada udah dari tahun 2014 saya udah jual hampir 100 kafling. Oh gitu, Iya. Ci. Jadi bener-bener jualannya tuh gimana, Ci? Kalau ya kita bingung ya, kalau makanan kan bisa silakan dicoba. Kalau jual kafling kuburan kan silakan dicoba. Nggak bisa. Enggak, itu biasanya dari mulut ke mulut. Oh. Dari yang sudah pernah beli, ada tetangga, itu beli aja sama Novi gitu kan. Dia ada jual kok gitu. Oh, gitu, sekarang tinggal 2 kafling Iya, lagi. 2 kafling. Wah, ayo siapa? Cepat. Ada yang mau mati? Ada yang mau mati dikasih. Itu maksud saya yang tadi. Kristen ya. Iya kan? Karena kita bingung gitu. Kalau kita menjual kafling kuburan tuh gimana nawarinnya? Permisi Bapak Ibu, kebetulan saya mau menawarkan Iya. kafling. Bapak Ibu mau coba? Tapi biasanya kan ada saudara gitu yang atau orang tua yang udah kira-kira kan tahu udah mau hampir meninggal gitu. Biasanya nyari gitu. Itu harus pesen, Ci. Maksud saya gini. Kita DP dulu gitu istilahnya ya, Ci. Kayak orang beli rumah lah. Iya, iya. DP dulu, pokoknya sampai kita kan nggak tahu umur ya, Ci, bisa nanti ternyata. Enggak. Masih Kalau lama. saya masih sisa 4, 2 buat saya dan suami. Saya nggak tahu. Ya kita kan nggak tahu. Betul. Ya kita harus siapin. Saudara-saudara cici saya semua juga sudah beli. Jadi kita malah kadang-kadang bercanda. Ini di pohon kapas.
ada pohon kapas kan. Nanti kita malam-malam kita ngerumpi di sini. Udah ngomongnya udah ngelantur-ngelantur dah. Aduh, mohon Tapi maaf. kita ya nggak, ya memang kita harus siapin begitu supaya Iya. nanti kalau namanya kita udah kan mati hidup kita juga nggak tahu gitu. Betul. Tapi kita udah siap gitu loh, nggak merepotkan yang Yang masih ahli waris hidup, yang masih betul. hidup gitu. Iya. Tapi tadi dark jokes ya. Iya. Jokesnya dark banget ya. Ya kita ngumpul-ngumpul ini ada pohon kapas. Nanti kita arisan lagi di sini kayak Iya, dia danau itu kan ada danau. Iya. Apalagi kan sedih Sampai gitu. ngerujak di sini kita kadang-kadang. ternyata memang bercandaannya out of the box, makanya banyak banget yang nonton live-nya Cimehong ini gitu ya. Tapi Cimehong awalnya juga ada di Facebook atau justru jualannya di Instagram dulu? Di Instagram dulu. Di Instagram dulu. Oke, itu langsung banyak nggak yang beli nggak sih, Ci? Kita dulu Instagram kita iklan. Oh, iklan. Iklan sehingga Harus banyak iklan yang lihat kan. Sudah banyak followernya, ya udah kita nggak stop iklan udah setahun lebih. Oh gitu, ya udah banyak Iya. ya. Terus beralih ke TikTok juga. Iya, iya. Itu beralih ke TikTok pas memang Pas lagi. kita stop di iklan di Instagram. Oh, bukan pas pandemi? Bukan. Oke. Jadi baru setahun lebih ya baru main di TikTok. Oh gitu. Apa yang ngebuat Cici akhirnya pindah ke TikTok? Ini pasti kan. Kalau di TikTok kita nggak jualan ya, karena kena ban melulu. Itu nggak keranjang kuning, apalagi kalau kita kayaknya di keranjang kuning kan nggak boleh. Barang kita ini barang-barang yang nggak bisa, nggak tahan, nggak bisa. Oh, jadi ini barang-barang fresh istilahnya Barang-barang ya. fresh, iya nggak bisa. Jadi cuman rame-ramein doang gitu, tapi ada banyak Oke. yang ini. Ternyata banyak yang suka dengan kontennya Iya. Cimehong gitu. Yang aku penasaran juga, Cimehong ini kan ya yang bikin kontennya itu siapa? Kan biasanya kalau orang udah bikin konten, udah berani bikin konten tuh ada timnya. Bikin sendiri. Serius? Ci? Bener, kayak tadi aja ada orang customer bawa anjing di dalam keranjang. Terus saya langsung gue tuh masih ada keranjang yang seperti itu, masih ada hampir 20 mungkin ya. Langsung saya panggil orang saya, di gudang ambil keranjang ya, tolong pasang, saya mau jualan tuh keranjang biar stoknya tuh keluar. Wah. Jadi saya pinjem anjingnya, tapi ya itu Oke. kan kalau gak ada apa yang lu perlu gue ada. Ada yang beli kok. Wah, keren banget. Itu berarti Jadi melihatnya tiba-tiba tuh- sekarang yang view itu boleh dilihat di TikTok itu hampir 1 juta kali. Wah. Jadi memanfaatkan apa Iya, yang ada iya. tanpa harus ribet-ribet membuat yang baru atau apa gitu ya, Ci. Karena saya juga nggak bisa bayar gaji orang buat ada kameramen, editor gitu kan. Nggak usah, udah yang ada aja. Jadi nggak ada sendiri. Nggak ada edit-edit. Kalau itu makanya kan seorang suka, Ci ngomongnya tuh salah. Udah salah orang juga buru-buru mau ke sini. Ya gitu deh. Kadang-kadang makanya saya terkenalnya ngomongnya kan nggak selesai. Teman-teman kalau cari pepaya, teman-teman saat ini saya berada di San Diego Hill. Karena aku ada lihat juga pas Cici nawarin madu madu durian ya? Iya, Apa madu ya? durian Madu itu durian kan? beneran itu nggak sengaja itu. Saya taunya itu lebah nggak nyengat. Teman-teman, ini ada madu ya, BSC Farm. Ini lebahnya nggak nyengat. Nih. Hati-hati Bu, itu nyengat. Ini yang nyengat ya. Karena sebelumnya kita sudah pergi ke yang lebah tidak nyengat gitu loh. Terus kan lewatin lagi, saya mampir lagi gitu loh, Iya. iseng. Saya nggak main tanya. Pas sudah gitu mau pegang yang karyawan di sana, perkebunan sana, BSP Farm kan bilang, Bu, itu kan itu nyengat Bu, yang langsung kabur, yang ngambil videonya kan suami saya, kan ada suara dia nge-shoot aja kan nggak tahu. Betul. Itu tapi saya larinya itu memang itu benar-benar nggak sadar, saya lari dong. Saya juga udah bayangin itu kalau disengat sama lebah kan sakit. Bener. Untung kok memangnya nggak, lebah udah langsung duluan. Istrinya masih ketinggalan di belakang nggak ya? Tetap Cici yang lari duluan ya? Iya, saya lari duluan, kamera tetap shoot gitu. Jadi bagus kan? Iya, jadi natural, alami. Tapi Cici ini juga udah punya toko ya, Ci, di Peak Baking House ya, di PIK. Ya, Itu memang. toko atau? Iya, rumah menyangkut toko gitu. Oh, jadi ya itu udah sekalian. sekalian. Jadi semua di situ. Jadi kalau misalkan pun orang
kan kadang-kadang ada orang yang nggak mau beli online gitu ya Ci, pengennya beli offline, langsung ke bisa. situ aja. Iya, di Cipete juga ada. Oh ada, Iya. di Cipete apa Ci? Peak Baking House juga, jadi cabang kita. Oke, jadi kalau misalkan nih sahabat Kompas TV mungkin pengen main-main gitu ya, atau pengen lihat produk-produknya Cimehong tuh ada apa aja, bisa yang kalau daerah-daerah selatan berarti ke Cipete ya. Tapi produk di Cipete itu kurang lengkap. Lebih lengkap di pick, tapi bisa order. Misalnya lihat barang kita, tapi bisa di pick up di sana. Karena setiap hari kita, karena barang kita kan fresh terus ya, jadi nggak kuat. Kita juga nggak belinya juga nggak banyak-banyak gitu loh. Oke. Yang paling laku sebenarnya kalau barang tuh Ci, sorry bukan barang ya, istilahnya tuh kan Cici banyak kan makanan nih. Sebenarnya kalau dari orang ini Jakarta lah gitu ya, yang sering beli tuh yang apa sih Ci? Yang sekarang lagi viral cendol. Cuman cendol bukan kita yang bikin ya, ada itu. Kita udah lama pakai cendol ini. Bika Ambon sama rujak Aceh, bolu gulung, semuanya lagi viral, bahkan rame banget. Cuman malah sekarang kita punya catering juga, kita stop dulu. Karena kalau catering tuh kan kita harus benar-benar orang udah bayar, kita harus ngerjain gitu loh. Betul. Kalau ini kan produk kayak begini ya habis gitu loh. Kita nggak ada tanggung jawab gitu maksudnya kan. Besok aja lu kalau mau, tapi catering orang kan nggak bisa. Bener, Gitu. nggak bisa menunggu ya kan. Kalau catering kan makanan lah ya istilahnya untuk tiap hari untuk dinikmati gitu ya Ci ya. Ada kesulitan nggak sih Ci sampai saat ini? Kita kesulitannya ya yang kerja ya untuk tenaganya. Tapi mudah-mudahan untuk dalam 2 minggu ini kita udah prepare lagi orang. Oke. Maksudnya jadi hire kita orang perluas tempat ya buat mereka karyawan juga nyaman. Jadi kita juga bisa produksi kayak bikin 2 shift gitu. Oke, jadi ya orang nggak capek-capek banget gitu ya Ci? Iya, jadi kita harus siapin tempat buat mereka tinggal dekat sekitar situ. Oke, berarti kalau yang Bika sama yang bolunya ini yang buat Cici langsung? Saya yang tahu ya, tapi ya saya ke orang saya gitu. Oh, berarti tapi maksudnya resepnya resep dari saya. Jadi saya udah nguasain, ya udah saya ajarin gitu. Oke, udah percaya. Tapi nggak ini ya sih. Biasanya kan kadang-kadang kalau resep dari kita orang yang ngerjain kan takutnya nanti dia, wah aku udah bisa nih bikin kebunnya. Nggak pengaruh. Cimehong. Sekarang semua orang bisa bikin, ya kan? Yang beli ada nggak? Gitu. Wah, tuh. Jadi ini salah satu ilmu ya, Ci ya. Iya. Bisa. Mungkin kadang-kadang kita kan suka takut gitu ya. Aduh mau nggak percaya sama orang. Tapi mungkin orang ini bisa untuk ngelakuinnya. Tapi apakah dia bisa untuk menjualnya? Iya. Gitu. Ini boleh kita coba nggak nih Ci? Boleh dong. Boleh. Apa Ci yang bisa kita coba nih? Ini ya Bika ya. Bika. Karena kan produknya Cici Iya. nih ya. Kenapa jangan ngiri? Hai guys. Kita ke review. Udah dipotong kan ini ya Ci ya? Udah saya potong-potong. Ambilnya kalau mau makan Bika Ambon itu Gimana, ya. Ci? Kalau di samping banyak juga orang ini batet gitu ya. Enggak. Jadi ambilnya yang di tengah aja kalau mau lihat lubangnya. Oh. Ya, Oke. Ini aku ambilin, aku mau nih ya. Nih. Oke, jadi yang di tengah-tengah gitu ya? Iya, kadang-kadang kalau pesaing dagang juga ada yang ini, dia sengaja dikerasin dulu atau dipanggang atau lamanya. Batet gitu ya. Kalau pas pinggir pasti batet lah. Pasti bantet kalau Ya, pas kalau pinggir ya. pinggir. Ada tisu. Kita makan ya. Ya. Boleh Ci. Aku juga lapar nih. Sama lapar. Loh, tiba-tiba ada tisu. Nggak manis sih ya. Hmm. Tapi nggak manis. Tahu nggak ini gulanya berapa? Berapa nih? Satu ini 750 gram. Mengandung gula 226 gram. Manis enggak ya? Enggak. Nah, bagaimana yang lebih dari manis dari ini? Bahaya kan? Bahaya banget dong berarti ya. Iya. Ini gulanya aja udah segitu ya. Iya, kamu kalau itu, kamu nanti di rumah timbang gula 226 gram. Terus kamu timbang lagi ini berapa yang terkandung di dalam sini satu potong ini. Kan Kue lain Cici nggak pengen buat selain Bika sama bolu? bikin bolu jadul pandan. Cuman ya bolu jadul pandan, sorry ya teman-teman kita belum bikin, mungkin 2-3 hari ini semua udah berjalan dengan baik. Kita udah masukin orang lagi, orang yang bantuin udah ada. Oh, laku ya Ci ya? Nggak manis kan? Nggak manis.
Gulanya tuh juga banyak. Gulanya tadi 226 gram satu loyang ini. Ada yang habisin satu loyang, saya bilang jangan. karena gulanya banyak gitu. Banyak. Tapi ini orang ada yang, kalau kamu pas nggak? Pas. Pas Kalau ya? aku pas. Nggak terlalu manis ya? Walaupun ternyata gulanya berapa, Ci? 226 gram. 226 gram. Coba teman-teman timbang gula 226 gram ya Cici mau dalam satu loyang ini. Cici. Nah. Ngunyah. Enak. Jadi ini bisa jadi salah satu kue yang kamu beli di tempatnya Iya. Cimahong. Nggak terlalu manis ya, walaupun padahal gulanya gimana di tempat lain ya, Ci? Iya. Apalagi ditambah pemanis buatan. Manis kan, kita kasih pemanis buatan tuh kan dikasih dikit aja udah manis banget. Ditambah lagi kamu makannya sambil lihat aku. Sampai enggak ditambah lagi dengan secangkir teh manis, kopi manis. Oh iya, kan temennya. Temen minumnya tuh pasti teh hangat ya kan, kopi. Tapi orang nggak selalunya pasti mau yang pahit, pasti maunya juga yang Manis. manis gitu. Jadi manis ketemu manis, kan? Jadinya nanti manis banget gitu. Tapi Ci, sebenarnya kenapa harganya tuh semuanya tuh pada mahal-mahal? Karena kita pakainya bahan-bahannya premium. Contohnya ini juga pakai Wisman. Ya, terus kita juga nggak pakai putih telur. Oke. Kuning telur lebih mahal. Jadi warnanya itu kita bukan pakai pakai kunyit, bubuk kunyit, bukan pakai pewarna juga gitu loh. Jadi benar-benar alami gitu ya? Benar-benar warna begini ini dari kuning telur dan Wisman. Makanya jadinya mahal. Kalau buah-buahnya kan mahal nih, Ci. Itu memang Cici ngambil, beli, maksudnya Cici beli dulu untuk stok gitu atau gimana? Kan buah-buahnya kelihatan mahal nih. Beli putus. Oh, beli putus. Iya. Tapi nggak takut nggak laku gitu, Ci. Kan soalnya buah-buahnya kan mahal nih. Kadang-kadang kita takut kan, aduh nanti laku. Ya, makanya kita ada resikonya kan. Berapa bagian yang harus kita nggak kejual. Oh, memang ya. Namanya juga apapun juga pasti ada resikonya ya, Ci ya. Ci, coba dong contohin Cici sekarang lagi jualan gitu, Ci. Jualan ya. Ceritanya lagi jualan gitu. Hai, strawberry lagi. Ini strawberry bukan sembarang strawberry sultan ya. Ada yang ngiler, ada yang lagi ngidam. Nih enak pakai banget tuh, gede-gede, super gede. Coba ya, kita coba. Wih. My God, ada bunyinya tuh di situ. Plus, Ada. Harganya berapa nih, Ci? Gitu kan pasti ada yang nanya nih. 350.000. Mehong tergantung orang. Ya, Laku-laku aja betul. ya. Yuk buruan sebelum kehabisan. My God, ada bunyinya itu lah yang bikin aku langsung kayak, oh my God. Bener-bener hingga gigitan terakhir. Habis. Keren banget, Cimehong. Tapi ya juga sih ya, kan ini 350.000 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 isinya ya, Ci. Berarti berapa? Hitungin dong. Nggak begitu. Oh, Kita gitu, ini timbang. Ini kan 454 gram. Oh. Dia kan ada besar kecil nggak sama. Tuh. Kadang-kadang soalnya orang gitu, Ci. Masa stroberi doang harganya segitu Iya, gitu iya. kan. Padahal kan ya gitu juga. Ini kan juga kualitasnya juga beda. Dari bentuknya aja udah beda banget, gede banget. Oke, Ci, terakhir aku pengen dong Cici mungkin pesan-pesan nih ke teman-teman atau mungkin nih ke Cici istilahnya pesan untuk teman-teman Cici lah gitu yang mungkin lagi bingung gitu. Aduh, aku juga pengen jadi kayak Cici, gimana ya caranya ya? Gimana ya? Ya tetap fokus ya, nggak tetap semangat, nggak bisa jualan langsung rame. Bayi aja lahir ya, nggak langsung merangkak gitu kan, ya, belajar tengkurap dulu, terus belajar
merangkak, terus baru belajar jalan, ya kan? Kadang-kadang belajar merangkak itu jatuh, itu bangkit lagi. Jangan patah semangat, terus aja gitu loh. Terus kalau untuk yang mau jualan tuh kita harus jujur, nggak boleh bohong-bohong. Nggak boleh bohong-bohong. Ya contohnya saya aja gitu loh. Nggak, kalau memangnya nggak, ya kalau nggak ada yang mau beli ya udah, ya laku-laku aja sih. Bagi yang mau aja gitu. Ya. Pokoknya intinya jangan menyerah. Iya. Pokoknya ada aja rezekinya gitu ya, Ci. Iya, Pasti akan ada rezekinya. Ya, contoh juga ya, kita jangan kita makan sendiri lah. Kalau contoh saya kan, saya juga berbagi ke gereja, ke panti asuhan, ya, ke panti jompo. Itu harus biar berkat itu terus mengalir gitu. Oke, jadi ada aja gitu. Iya, ya, Ci. iya, bukan cuman hanya agama Kristen, Islam, semua agama juga mengajarkan seperti itu ya. Betul. Kebaikan Iya. ya, Ci ya. Dan jangan lupa pokoknya untuk berbagi. Iya. Karena apapun yang kita dapat itu juga harus ada yang kita keluarkan. Iya, benar. Betul ya, Ci. Biar ya? nggak mampet ya. Betul. Cimehong, terima kasih. Tepuk tangan saya untuk Cimehong. Terima kasih. Sudah mau datang ke Kode hari ini ya. Pokoknya juga sahabat Kompas TV juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah cerita juga inspirasi untuk sahabat Kompas TV ya. Yang mungkin lagi bingung, aduh kok jualanku nggak laku-laku. Tenang. Tadi kata Cimehong, nggak ada sesuatu hal itu yang instan, nggak ada yang langsung. Bayi aja harus merangkak dulu, sebelum merangkak dia harus belajar tengkurap dulu, nggak ada tuh langsung seperti itu ya, Ci ya. Iya. Jadi nikmati saja prosesnya, tapi jangan lupa tetap harus berbuat baik ketika kamu sudah sukses seperti itu. Kalau gitu saya Wulan Julani pamit, Cimehong juga. Iya, iya. Sampai ketemu lagi nanti di Kode. Dah. Bye.